Ariang apa ubi dan api. Yang apa kan api seubi ha. Ibrahim Sia dia abah ujung tal suaranya dia foto supaya yang mau anak apa seupi
hadir pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada umum kita masih diberikan kesempatan terutama iman sehingga pada malam ini bisa hadir dalam rangkaian kegiatan yang sudah berlangsung
tentang kisah kelahiran Rasulullah sekalian dengan hikmah yang akan disampaikan Rasulullah. Kita naikkan jauh terkasih pada kita sudah bisa membuangkan waktu, bisa hadir di depan doa bersama-sama dan memperingati hari besar kelahiran Rasulullah. Mudah-mudahan suratan Nabi yang kita selalu sampai selesai. Kalau ibu hanya basa-basi atau ada hanya niat hanya rame, maka akan mendapat hikmahnya ya. Ada benar-benar jadi supaya debalnya dipakai hasil. Mudah-mudahan alamnya tidak dihadiahkan kita benar yang bisa lebih sama dengan hari besar. Hanya demikian ya, oleh mohon maaf. Yang tidak ada Allah Taala yang kurang mana kita sendiri. Yang mengucapkan kita yang percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada Bapak Imam yang memberikan sambutan mewakili baik pengurus dan jamaah. Mari kita melangkah pada acara berikut, yaitu hikmah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mukrisin Said SIB. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Nurul Falah Mangkir bersama staf Badan Sarah yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid, Bapak Imam Musala Nurul Iman yang bersama staf Sarah yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pengurus masjid BPM kedua masjid ini, musola dan masjid di bawah yang sempat hadir pada kesempatan malam ini. Yang saya hormati juga pengurus PPG, TPA, ibu-ibu majelis taklim yang masih punya spirit semangat untuk sama-sama kita memperingati satu tradisi dalam Islam, yaitu memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang sempat hadir pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang semangat. Ibu-ibu di belakang kayaknya masih kurang. Saya dengar bapak-bapak saya yang jawab salamnya agak semangat. Ibu-ibu di belakang masih kurang semangat. Saya ulangi ya. Yang paling kencang jawab salamnya kita doakan supaya dia bisa umroh. Kita doakan utang-utangnya lunas ya. Amin. Oke. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kentara sekali banyak utangnya. Karena jawab salamnya kentara sekali berarti banyak utangnya. Oke, baik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsiyya wal qamara nura wa lita'lamuna adada sirrina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan wa man arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan, kita lantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga di sela-sela padatnya aktivitas
kesibukan yang kita lakukan, kita masih sempat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki dari Baitul Nas, rumah kita, menuju ke Baitullah, rumah Allah, untuk sama-sama kita memperingati satu tragedi kemanusiaan, satu kondisi di mana kebaikan itu awal dimulai di permukaan bumi. Satu kondisi, satu keadaan di mana kezaliman itu diperangi secara habis-habisan. Kondisi dan keadaan itu adalah start awalnya dari kelahiran Rasulullah SAW yang kita peringati di setiap tahunnya, yakni tanggal 12 Rabiul Awal. Selawat serta salam tetap kita aturkan, tetap kita lantunkan kepada sesosok manusia yang mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan bahwa manusia yang paling kikir di dunia ini itu bukan manusia yang ketika kita minta sesuatu dia tidak kasih. Itu bukan manusia yang paling kikir. Tapi manusia yang paling kikir di dunia ini adalah ketika dia mendengar nama Muhammad, kemudian dia tidak memberi selawat. Kata Rasulullah SAW, manusia seperti itu adalah manusia yang paling kikir di dunia. Kenapa demikian? Kita harus memberikan selawat kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW satu-satunya manusia yang diberikan oleh Allah keistimewaan khusus, diberikan oleh Allah legitimasi khusus untuk memberikan syafaat kepada setiap umatnya. Jadi di antara 25 nabi itu, jamaah sekalian, hanya nabi kita Rasulullah SAW yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, sebagai konsekuensi logisnya, sebagai imbalannya, maka kita harus sering-sering berselawat kepada Rasulullah SAW, sehingga ketika di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Nabi besar kita Rasulullah SAW. Itu satu tradisi di dalam ajaran Islam yang memang dirawat di setiap tahunnya. Jadi di tanggal 12 Rabiul Awal itu kita selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, memperingati atau bahasa modernnya ulang tahunnya Nabi. Jadi di setiap tahunnya kita rayakan ulang tahunnya Nabi kita Muhammad SAW. Tentu dalam proses memperingati. Jadi kata kuncinya adalah memperingati. Jadi kalau memperingati berarti apa yang telah terjadi di masa silam itu yang kita jadikan sebagai referensi, pegangan hidup untuk menjalani kehidupan ke depan. Itu hakikat dari memperingati. Jadi memperingati itu bukan sekedar kita ingat bahwa Rasulullah SAW itu dia lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Dia lahir dalam kondisi yatim, diasuh oleh pamannya yang seorang pengembala karena bapaknya sudah meninggal. Bukan hanya sekedar pada wilayah dan tataran itu semata, tetapi harus ada hikmah, harus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa silam yang dialami oleh Rasulullah SAW untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup
bagaimana kita melihat kondisi Rasulullah SAW di masa silam yang kita jadikan sebagai referensi pegangan hidup dalam menjalani bahtera kehidupan ke depan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya ingin sampaikan bahwa kalau kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata kuncinya adalah akhlakul karimah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah riwayat beliau mengatakan bahwa innama bu'ithu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah ke permukaan bumi itu hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajaran utama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajaran akhlakul karimah, akhlak, moralitas, tata krama, adab. Itu yang ajaran kunci yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ajaran-ajaran tauhid, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu nabi-nabi sebelumnya juga sudah menyampaikan pesan-pesan itu, pesan-pesan tauhid itu. Tetapi ada kezaliman, ada tragedi kemanusiaan yang luar biasa yang terjadi di masyarakat Arab saat itu, yang kita kenal dengan masyarakat jahiliyah. Kenapa disebut sebagai masyarakat jahiliyah? Karena tidak ada tragedi kemanusiaan yang dialami oleh manusia di permukaan bumi ini seperti yang dialami oleh masyarakat Arab pada saat itu. Banyak manusia yang saling membunuh, kura-kura, banyak perempuan yang suka membuka auratnya, banyak lelaki-lelaki yang suka minum khamar dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke permukaan bumi untuk melengkapi apa yang dilengkapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilengkapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak manusia. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tutur katanya, di dalam interaksi kesehariannya, beliau dikenal dengan orang yang lemah lembut. Beliau dikenal dengan orang yang peramah. Sehingga musuh-musuh beliau sekalipun, orang yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, itu diperlakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara baik. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang saya hormati. Berbeda dengan kita, kehidupan kita sekarang ini, akhir-akhir ini, sesama tetangga saling bermusuhan. Jangankan sesama tetangga, sesama suami istri saja itu terkadang ada problem, ada masalah, suka marah-marah. Oh, suami tegur istrinya, jangan berbuat seperti itu salah. Istrinya langsung marah-marah, langsung bentak-bentak. Kau tahu apa? Pokoknya perempuan selalu benar, laki-laki itu selalu salah. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita seperti itu artinya kita tidak meneladani sifat dan karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah ke permukaan bumi itu. Poin kuncinya sebagai pelengkap, sebagai utusan terakhir yang melengkapi ajaran nabi-nabi sebelumnya, yaitu ajaran akhlakul karimah, akhlak moralitas. Itu sehingga Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga bagaimana melihat akhlak Rasulullah SAW
Al-Quran itulah pedoman Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai dasar pedoman untuk menjalani kehidupan, baik interaksi terhadap Allah, hablum minallah, maupun interaksi sesama manusia, hablum minannas. Sehingga ketika ditanya bagaimana kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW, maka Siti Aisyah menjawab, silakan buka Al-Quran, pelajari itu Al-Quran, maka engkau akan temukan akhlak Rasulullah SAW di dalam. Karena salah satu ajaran yang sering dibahas di dalam Al-Quran adalah muamalah kehidupan kita sehari-hari. Selain urusan syariat, urusan tauhid, urusan yang selanjutnya adalah muamalah, interaksi kita di kehidupan keseharian. Sehingga Rasulullah SAW betul-betul berpedoman terhadap Al-Quran. Sehingga kalau kita pengen meneladani sifat Rasulullah SAW, maka kita harus mempelajari Al-Quran secara baik. Nah, zaman sekarang jangankan mempelajari, membaca saja kita tidak pernah, hampir tidak pernah. Yang kita baca apa? Status galaunya orang di sosial media. Yang kita baca apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sosial media. Itu yang kita jadikan sebagai pedoman bacaan kita di setiap hari. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali itu yang kita pelajari, yang kita konsumsi. Itu status galau-galaunya orang di sosial media. Dan sekarang pokoknya di setiap momen apapun itu harus di sosial media. Oh, saya lagi di kebun pindah kambing untuk persiapan menghalalkan misalnya itu. Yang kita konsumsi, yang kita baca, hal-hal seperti itu. Itu mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, Bapak Ibu sekalian. Kan ada apa ya? Kita merasa agak aneh, misalnya kalau kita bangun pagi, oh di mana Quran saya? Atau selesai sholat subuh misalnya, oh di mana Quran saya? Kan tidak pernah kita seperti itu. Yang pertama kali kita bangun, yang kita cari dari bangun tidur, oh mana HP saya ini? Tadi semalam saya simpan di mana? Ada status baru kayaknya ini. Yang kita cek hal-hal seperti itu. Bukan kita cek, oh iya, anak saya ini sudah pintar mengaji atau belum ini? Dia sudah berusia sekian, tapi belum pintar mengaji ini. Saya sebagai orang tua harus punya tanggung jawab, harus mendidik dia secara baik. Saya sebagai guru harus punya tanggung jawab. Saya sebagai seorang imam harus punya tanggung jawab untuk itu, untuk memperbaiki umat. Jangan kita sibuk dengan urusan duniawi, lantas kita lupa dengan urusan-urusannya memang memberikan kehidupan kita yang abadi, yaitu di yaumil akhir. Sehingga untuk bisa menyerupai, bukan sama ya, menyerupai, minimal kalau Rasulullah SAW itu di 100%, minimal kita di 50%, di 70%. Itu tentu katanya perilaku kita di dalam keseharian. Jangan di dalam keseharian kita sesama tetangga kita saling memfitnah, menggunjing. Itu kurang baik. Kurang baik untuk apa? Untuk kehidupan kita selanjutnya. Kalau orang misalnya suka memfitnah, menggunjing, kata Rasulullah SAW, ketika orang yang suka menceritakan keburukan orang lain, apalagi sampai misalnya di sosial media, maki-maki dan lain sebagainya, itu di yaumil akhir nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kata Allah, nanti amalan orang yang kita ceritakan itu, amalan kita itu nanti terkuras habis, nanti dia ambil habis oleh orang yang kita ceritakan. Apalagi sampai di sosial media. Kenapa? Karena pergeseran kita akhir-akhir ini, kita mengalami satu pergeseran kehidupan yang cukup luar biasa dengan kehadiran
kehadiran teknologi, semua serba instan. Dengan kehadiran dunia teknologi, itu semua serba instan. Kita mau butuh sesuatu tinggal searching saja, langsung. Kita mau pengen sesuatu saja, langsung. Kita pengen tahu kejadian yang terjadi di belahan dunia lain, kita searching saja langsung. Itu kehebatan teknologi sekarang. Tapi seiring perkembangan zaman dan teknologi, ada satu hal yang hilang dari manusia. Ada satu hal yang cabut dari manusia, yaitu urusan moral. Semua hal boleh disediakan oleh perkembangan teknologi, perkembangan zaman dan teknologi. Tapi satu hal yang tidak bisa kita temukan di dalam perkembangan zaman dan teknologi, satu hal yang tidak bisa kita temukan, yaitu urusan akhlak, moralitas. Kenapa? Karena urusan akhlak, moralitas itu hanya kita temukan di dalam lingkungan yang baik. Bukan kita temukan. Jadi, oh saya sakit, saya butuh konsultasi ke dokter. Tidak perlu lagi ke dokter. Cukup tanya saja Google, selesai. Kita butuh sesuatu. Oh, kalau di kota besar, saya pengen makan nih, tinggal pencet HP, makanan sampai. Tidak perlu masak lagi. Itu perkembangan teknologi sekarang. Tetapi satu hal yang tidak bisa disediakan oleh teknologi, yaitu urusan akhlak, moralitas, adab. Itu yang tidak bisa kita temukan di dalam teknologi. Misalnya, kalau kita di Kedah, itu misalnya kalau ibu-ibu kita dulu itu, kalau mereka pakai sarung itu di atas mata kaki, lei manuk tolong reduktif saja itu suamian. Itu terbalik dengan kondisi hari ini. Kondisi hari ini itu banyak perempuan yang memang pakai, ya diibaratkan telanjang, ya kan? Pakai celana pendek misalnya, dan mereka tidak malu, dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Dan kita orang tua sekalipun, sebagai orang tua, lihat putri kita, anak kita yang seperti itu, kita anggap itu hal yang biasa. Padahal kalau orang tua kita dulu itu, mereka pakai kain sarung ini, aku lipat noyo, itu di atas mata kaki, lei manuk tolong itu mereka malu. Tapi sekarang zaman kita sekarang itu, anak-anak kita, putri-putri kita, terutama perempuan, pakai rok, pakai busana yang bukan di atas mata kaki saja, bahkan sampai di atas lutut. Itu saja dianggap hal yang wajar, biasa saja. Ketika ditanya, oh, ini masyarakat modern, ini budaya modern. Kalau dulu yang pakai sarung lutut ke bawah itu jadul, itu primitif. Sekarang saya tanya ibu-ibu sekalian, dulu masyarakat Arab pada saat itu sebelum datangnya Rasulullah SAW, Islam ini, itu masyarakat pada saat itu perempuan ada yang sampai telanjang. Mereka sampai ada yang telanjang, tapi dibilang masyarakat jahiliyah, masyarakat primitif. Misalnya sekarang kalau kita anggap misalnya pakai celana di atas lutut, kita anggap misalnya modern, masyarakat modern. Papua sana itu pakai koteka, hanya daun saja. Tapi mereka dibilang masyarakat primitif.
baik dimanapun, mulai dari atasan sampai bawahan, mulai dari urusan rumah tangga sampai ke urusan negara. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukan keburukan. Bukan karena banyaknya orang buruk, bukan karena banyaknya orang yang berperilaku tidak baik, tetapi salah satu faktornya adalah karena diamnya kita sebagai orang yang tahu, karena diamnya kita sebagai orang yang paham, karena kita tidak mampu mengingatkan mereka secara baik. Kan beda itu. Misalnya ada satu hal yang misalnya saya temukan lagi di dalam ruang lingkup keseharian kita, misalnya kayak begini. Kalau ada orang yang melakukan keburukan, itu cenderung kita yang paham ini, kita yang tahu ini, kita sering menjauh, tidak mau bergaul, tidak mau berinteraksi. Itu satu kondisi, satu perilaku yang saya anggap masih keliru sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya cermin itu kotor jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, bukan solusi yang baik kita ambil cermin itu lantas kita pecahkan. Itu bukan solusi yang baik. Karena kalau cermin itu kotor, ketika kita yang bercermin ini otomatis badan kita itu pasti kotor, itu kotor. Tapi bukan solusi yang baik kita ambil cermin itu lantas pecahkan. Itu bukan solusi terbaik. Tapi bagaimana kita berusaha untuk bisa supaya cermin ini bersih kembali, supaya kita yang bercermin juga bisa bersih. Jadi kalau ada satu kondisi, ada orang yang melakukan keburukan, ada sebuah kondisi masyarakat yang melakukan keburukan, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang paham, kita yang tahu, kita yang ngerti, bukan kita mengambil sikap untuk menjauh, tapi coba dekati supaya mengajak dia kembali ke jalan yang benar. Itu satu tradisi yang memang harus kita teladani dari sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa man arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diutus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai apa? Sebagai rahmat. Rahmat apa? Rahmat untuk seluruh sekalian alam. Nah, kalau kita meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seharusnya kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, kita harus sebagai pembawa rahmat, kita harus sebagai pembawa kebaikan, kita harus sebagai pembawa risalah. Jangan kita hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pembawa masalah. Jangan kita hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pembawa beban. Sehingga kehadiran kita saja orang sudah, waduh dia lagi. Kita baru muncul saja orang bilang, waduh dua baru oyongnya record. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita hadir sejauh mana bisa bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena sebaik-baiknya hidup itu adalah ketika kita bermanfaat untuk orang lain. Itu sebaik-baiknya kehidupan. Itu ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita menjadi rahmat bagi orang lain. Dan ketika kita pergi, orang-orang sangat merindukan tentang kehadiran kita. Tetapi kita ketika kehadiran kita, orang menganggap bahwa oh ini bencana sudah datang. Ini malah petaka sudah datang. Jadi yang harus kita teladani adalah wa man arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kehadiran kita itu harus sebagai solusi, harus sebagai pembawa rahmat dari setiap kebutuhan yang ada yang dihadapi oleh masyarakat. Kita sebagai seorang guru hadir di tengah-tengah murid, kita harus sebagai pembawa rahmat bagi mereka.
Kita sebagai istri hadir di tengah-tengah suami sebagai penyemangat, sebagai rahmat untuk suami. Kita sebagai suami berinteraksi dengan istri harus sebagai rahmat buat istri. Jangan sampai kehadiran kita dianggap sebagai bencana, masalah buat orang lain. Itu artinya apa? Itu artinya kita tidak meneladani, kita tidak mencerminkan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jangankan urusan rumah tangga, urusan di sekolah, urusan di dalam tata kelola pemerintahan, urusan dalam negara, urusan dalam desa sekalipun, kita hadir sebagai rahmat untuk rakyat. Kita hadir sebagai solusi untuk masyarakat. Jangan sampai kita hadir sebagai masalah, problem yang memang mereka tiap harinya beban hidupnya itu bertumpuk-tumpuk. Kita hadir tambah beban lagi. Oke, pikir ke hutang, tanah beda apa? Oh, wajib ayo masalah lagi. Jangan sampai seperti itu. Sehingga kehadiran kita saja orang-orang yang ada di sekelilingnya merasa bahwa dirinya terancam. Jangan seperti itu. Tapi kehadiran kita itu dirindukan oleh orang-orang. Nuo yang mana boleh bisa aman kan? Bila Pak Nuo, itu baru. Itu artinya kita bisa meneladani sifat Rasulullah SAW secara baik. Sebagai apa? Sebagai rahmat untuk seluruh sekalian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ya? Masih mau kita lanjut ya? Atau sudah ngantuk nih? Saya lihat ibu di belakang ini kayak sudah ngantuk. Kalau ngantuk silakan keluar makan sirip pinang dulu. Awe malu dulu. Karena ini baru pengantar ini. Kita masih cerita 3 jam ke depan. Tidak ya. Bertanda. Oke baik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita mau meneladani sifat Rasulullah SAW, kita ingin supaya kehidupan kita ini ada cerminan yang baik dari perilaku kita, ada cerminan yang baik dari akhlak kita, moral kita, tata krama kita, perilaku kita. Maka kunci utamanya adalah kita harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW secara baik. Karena itu kata kunci sebagai dasar pedoman kita untuk menjalani kehidupan. Sehingga kalau kita kaji, kita pelajari Al-Quran secara baik dan kita belajar dari kisah-kisah kehidupan Rasulullah SAW secara baik, maka insya Allah kita sebagai orang tua kita akan mendidik anak-anak kita, kita akan mendidik generasi kita secara baik ke depan. Kita sebagai pemerintah yang ada di desa, yang ada di kecamatan misalnya, kita akan menjadi masyarakat kita sebagai masyarakat yang baik, masyarakat yang akan membawa keberkahan di masa-masa yang akan datang. Kita sebagai guru misalnya, ketika kita mendidik anak didik kita secara baik dengan perbedaan pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah kehidupan kita ke depan itu akan jauh lebih baik. Jika kita sebagai suami, sebagai seorang istri, dalam proses interaksi kehidupan di dalam rumah tangga, ketika kita berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah kehidupan kita ke depan akan baik. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sebuah negeri, ketika sebuah masyarakat, ketika sebuah instansi, ketika sebuah rumah tangga, ketika sebuah sekolah, itu mereka betul-betul berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah dan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, la fatahna alaihi barakatin minas samawati wal ardh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan berkah dari langit maupun dari bumi. Jangan sampai kita nanti susah saja baru ingat Allah, nanti sakit baru aduh,
yaumil akhir, ketika dibakar di dalam nerakanya Allah, baru minta kembali ke dunia untuk memperbaiki, itu sudah terlambat. Tetapi di dalam kehidupan kita, sebelum kata terlambat itu datang, maka kita harus memperbaiki diri kita secara baik. Kita harus memperbaiki anak kita secara baik. Kita harus memperbaiki siswa kita secara baik. Kita harus memperbaiki masyarakat kita secara baik. Sehingga apa? Sehingga lafatahna alaihi barakati minas samawati wal ardh. Allah menurunkan rahmatnya, berkahnya dari langit maupun dari bumi yang kita tidak sangka-sangka, yang tidak kita duga-duga. Sehingga Bapak Ibu ketika misalnya dalam kehidupan menganggap hidup itu sulit, hidup itu susah, saya ini kok bekerja tiap hari tapi kehidupan saya tetap begini-begini. Saya ini pokoknya berusaha sekeras semaksimal mungkin, tapi kok kehidupan saya ini masih tetap seperti ini. Apakah Allah tidak adil? Tidak. Kenapa? Karena mungkin ada hal yang salah, ada hal yang keliru di dalam proses kehidupan kita. Ketika misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian kesulitan misalnya, bisnis saya ini kok jauh sekali ya, padahal saya sudah berusaha bekerja keras. Berarti ada hal yang salah. Mungkin tutur kata kita yang salah, mungkin perilaku kita yang salah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan rezeki itu dari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan rahmatnya dari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan berkahnya dari kita. Sehingga ketika kita ingin supaya kehidupan kita ini ke depan secara baik, maka kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita harus memperbaiki hubungan kita secara hablum minallah dan hubungan kita secara hablum minannas. Itu kuncinya. Ketika kita ingin supaya kita bisa meneladani sifat Rasulullah SAW secara baik, Bapak Ibu sekalian, maka kuncinya hanya dua. Pada malam hari ini kuncinya hanya ada dua. Kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan terhadap hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memperbaiki hubungan kita secara hablum minannas, hubungan kita terhadap sesama manusia. Ketika itu sudah kita perbaiki, ketika itu kita jalankan secara seimbang, secara maksimal, ketika dua kehidupan itu, dua hubungan itu kita perbaiki secara baik, kita jalankan secara seimbang, secara maksimal, maka kehidupan yang kita jalani insya Allah akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada orang yang memang dalam kehidupannya dia hanya memperbaiki hubungan secara Allah. Pokoknya sholat terus di masjid 5 waktu, tidak pernah tinggal. Tahajud jalan terus, duha jalan terus, tetapi masih ada di dalam hatinya itu bermusuhan terhadap tetangganya. Tetapi masih bersemayam di dalam sanubarinya hal-hal yang negatif terhadap tetangganya, terhadap sesama umat. Itu juga tidak baik. Ada orang juga yang tidak pernah ke masjid, tetapi sosial masyarakatnya bagus. Saya kok sampai jam ini ngapokan, ada dari masjid ke orang gosip jalan terus. Ya, ada orang yang seperti itu, yang hanya memperbaiki hubungan sesama manusia, tetapi kakinya tidak pernah injak masjid. Syukur-syukur kalau Jumat datang, syukur-syukur kalau misalnya Lebaran datang. Tapi kalau itu juga tidak pernah, itu berbahaya. Sehingga kalau kita mau kehidupan kita ini tidak sulit dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, dan silakan perbaiki hubungan secara hablum minallah dan hubungan secara hablum minannas. Kita perbaiki hubungan kita terhadap Allah, dan kita perbaiki hubungan kita sesama manusia dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Allah. Amin. Oke Bapak Ibu jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja pesan hikmah dari peristiwa Rasulullah sallallahu peristiwa kelahiran atau maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian, terutama pribadi kami sendiri. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalam wa ma yasdurun. Nun demi pena dengan segala apa yang dituliskan olehnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang membawakan hikmah pada malam hari ini. Mari kita melangkah pada acara berikut, yaitu doa yang akan dibawakan oleh para syarah.
kasih kepada Bapak Sadang telah bawakan doa. Mari kita lanjut pada acara berikut, yaitu pembacaan hasil kejuaraan. Pada yang membacakan kami persilakan. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dewan Juri Lomba Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah, Masjid Nurul Falak Mampir, tentang penetapan juara lomba azan, lomba hafalan surah-surah pendek. Menimbang bahwa untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah di Musola Nurul Iman Biarwala telah diadakan lomba azan menghafal surah pendek di Masjid Nurul Falak Mampir tanggal 3 September 2025. Mengingat pentingnya memberikan dorongan semangat kepada anak-anak santriwan dan santriwati serta generasi muda untuk lebih mencintai dan mendalami ajaran Islam. Ajaran Islam seutuhnya di era global yang penuh dengan tantangan. Memperhatikan pada lomba azan hafalan surah-surah pendek perlu ditetapkan juara 1, 2, dan 3 sebagai pemenang lomba. Memutuskan dan menetapkan 1. Juara lomba azan menghafal surah pendek dan doa harian akan disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Kepada sang pemenang akan diberikan hadiah sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini. 3. Keputusan ini tidak diganggu gugat. Ditetapkan di Masjid Nurul Falak Mampir pada tanggal 4 September 2025. Dewan Juri 1. Daud Abdullah, 2. Aminah Usman, 3. Susilo Bambang, 4. Husnawati Buat, dan 5. Seraya Sumiati Buat. Lampiran surat keputusan Dewan Juri tentang juara 1, 2, dan 3 dari setiap perlombaan. Lomba azan. Juara 1 peserta dengan mengumpulkan nilai sebanyak 250 atas nama Syawaluddin Jauin. Juara 2 peserta dengan mengumpulkan nilai sebanyak 215 atas nama Ahmad Fauzan Mulewa. Juara 3 peserta dengan mengumpulkan nilai sebanyak 200 atas nama Muhammad Taib. Lomba menghafal surah-surah pendek. Juara 1 peserta mengumpulkan nilai sebanyak 932 atas nama Serli Ishak. Juara 2 peserta dengan mengumpulkan nilai sebanyak 914 atas nama Nastiani. Juara 3 peserta dengan mengumpulkan nilai sebanyak
Apang sawal, geser mano. Ah. Foto ya, Be. Kami minta juga kepada Bapak Khatib Masjid Nurul Falak Mampir untuk menyerahkan hadiah kepada juara 2. Kami minta juga kepada Bapak penceramah untuk menyerahkan hadiah kepada juara 3. Kami minta juga kepada juara 1, 2, dan 3 hafalan surah-surah pendek untuk maju ke depan. Haramawati. Kami minta kepada Bapak pengurus masjid untuk menyerahkan hadiah kepada juara 1 atau perwakilan. Cey. Perwakilan kepada pengurus. Nang mesurong ya kan. Lawa. Oh ya, no ya Pak, video no Pak. Kami minta kepada Bapak Imam Musola Nurul Manjawala untuk menyerahkan kepada juara 2. Kami minta kepada Bapak Muhsin Nurul Falak Mampir untuk menyerahkan hadiah kepada juara 3. Kepada Ustadz Daud untuk membagikan hadiah kepada peserta lainnya. Hafiz. Hafiz. Hamad maju. Usman, Haji Usman. Somad maju. Rajab Manapan. Rajab Manapan. Rajab Manapan. Rajab Mahir. Wahid. Syakir. Rizkia. Cici. Anissa. Miranti. Suci. Amina. Aziza. Fitri.
Fitri 22. Aku perwakilan dari Wiranti Agung dan Kenji perwakilan. Amin. Kenji nak ada mana? Kenji sendiri ambil. Kenji maju Kenji. Kenji kalau oh biar tu aku ini mantap. Lebih lah yang mati. Ngaji dia, oh yo. Ada di mana? Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Dewan Juri. Adik-adik yang menghadapan nanti agenda berikutnya ada di lombanya, ada hadir semua. Hadir semua jadi supaya secatat yang di lombanya secatat supaya kalau mau dengan dewa ada apa lebih karena nama yang kemarin di lombanya ya yang susorong yang ada yang hari lomba yang naik ke karena yang kemarin tadi maksudnya sudah diumumkan untuk daftar harus bisa tahun depan yang divisi oleh Pak Ustadz Nosabi. Beliau ini adalah staf ahlinya Pak Kasman Ladopura, anggota DPRD Kabupaten Lembata. Dan nanti kalau berikut kita bisa komunikasi dengan beliau, mudah-mudahan kabarin nenek kalau teman-teman adakan lomba di tahun berikut bisa komunikasi langsung dengan beliau. Beliau staf ahlinya anggota DPRD Kabupaten Lembata untuk bisa lebih untuk bisa dapat dana untuk di kegiatan lomba. Teman-teman unang janji deh, tahun depan itu bisa. Berarti lomba beliau akan sampaikan ke anggota dewan bahas nama Pura untuk dapat dana itu untuk di lomba. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Dengan berakhirnya pembacaan doa dan pemberian hadiah, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Hijriah. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.